Kalau kita kan kayak waduh nggak mungkin ada modal waktu itu gitu loh, orang modalnya cuma percaya diri doang satu gitu. Nah, di sana saya bertekad kalau gimana caranya biar masyarakat yang mendapatkan nilai yang paling bagus dari sana. Bagaimana empowering lokal farmernya biar jalan 3-4 tahun ke depan. Kalimatnya tuh loh, empowering lokal farmers, berarti memberdayakan gak cuman dirinya sendiri, juga lingkungannya. Berarti itu atau bank itu bisa membantu pemerintah pastinya. Itu juga bisa membantu kami para penggiat lingkungan. Halo semua sahabat KUR, salam sukses dan semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda semua berada. Selamat datang di Bersyukur, bercerita sukses, kredit usaha rakyat. Program ini diinisiasi oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kita akan berbagi cerita mengenai para UMKM yang mengakses kredit usaha rakyat. Mulai dari mereka menjalankan usahanya sebelum mengakses KUR, pengenalan dan pengajuan KUR, serta apa dampak dan manfaat yang dirasakan oleh para UMKM ini setelah mereka mengakses KUR. Pada episode kali ini, kita ditemani oleh dua debitur yang luar biasa yang memiliki usaha di salah satu daerah pariwisata kebanggaan Indonesia, yaitu Bali. Yang pertama adalah Bapak Made Indra Danajaya dengan Bali Food Industry yang bernama Mahalemon. Lalu yang kedua adalah Bapak Putu Eka Darmawan dengan usaha rumah plastiknya. Om Swastiastu, aku manggilnya Bli aja, Bli Made ya. Panggil Bli aja, Kak. Bli Eka, Om Swastiastu. Halo, Swastiastu, Kak. Oke. Sebelum kita mulai masuk lebih dalam, aku pengen tahu nih, usaha yang sedang dijalankan oleh Bli Made dan Bli Eka. Mulai dari Bli Made dulu ya. Oke deh. Oke, kalau aku sih sekarang aktif di Bali Food Industry. Yes. Ya, jadi itu adalah pengolahan hasil buah-buahan, terutama untuk buah tropis Indonesia dalam bentuk ada sari buah dan olahan buah beku seperti itu. Oke, nice. Tahun berapa Pak? Bli mulainya? Itu saya mulai tahun 2019. Ya nggak dari hulu ke hilir sih ya, dari kebun juga ada, tapi fokus poinnya memang sampai di pengolahan pasca panen. Nah, itu salah satu adalah sari lemon yang bernama Mahalemon itu. Oke, gitu. tahun 2019 ya. 2019 mulai, yes. Nice. Bli Eka? Kalau saya memulainya di tahun 2016, usahanya itu bergerak di bidang recycling plastik dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kayak kita datang ke desa untuk mengajarkan mereka bagaimana cara membangun sistem sirkular ekonominya lewat sampah yang mereka hasilkan. Jadi seperti itu ya. Ini adalah dua sektor yang menurut saya gimana ya? Sangat-sangat bermanfaat. Kalau misalnya lemon jelas itu untuk kesehatan kita kan. Kalau recycle plastik ini sangat-sangat go green nih. Sesuatu yang even ekonomi pun sekarang lagi green ekonomi gitu kan. Semua udah berbau go green. Lalu boleh cerita sedikit Bli Made awalnya itu berdiri pada tahun 2016 bersama 2019 yes. Maaf. Bersama siapa? Untuk awal sih start 2019 sendiri. Memang ngajakin sih teman-teman kampus dulu. Ya teman kampus, cuman beberapa memang akhirnya ada kesibukan lain, ada cut off, mungkin saya untuk startnya masih sendiri waktu itu. Berarti di rumah ya atau udah punya? Ya masih pakai dapur sendiri, dapur pribadi, dapur rumahan gitu. Bahan bakunya sumbernya dari? Bahan baku waktu itu sempat beli di kayak pedagang gitu, sekitar 10 kilo lemon lah, modal waktu itu 200 ribuan. Waktu itu saya peras sendiri dan kita coba, itulah masih kacau waktu itu. Kita coba buat sari lemon segala macam, masih produk yang gagal lain-lain gitu. Per bulan tuh waktu awal usaha? Awal berapa usaha omsetnya? Banget mungkin omsetnya dulu. Let's say 3 bulan pertama ya sekitarnya 10 juta, kadang 5 juta gitu. Orang masih sendiri banget, itu yang penting laku dulu deh barangnya gitu. Terus profitnya Bli? Yang kurang lebih ya 30% 40% dari itu. 30%, Ya, profit kotor lah ya, gross profitnya. Jualannya berarti titip
atau udah online atau Justru waktu itu kita nggak tahu sistem jualan ya, masih kayak dong kita malakin teman-teman gitu, ayo tolong dibantu beli segala macam. Misalkan ada acara undangan nih, undangan orang nikah, saya pasti bawa produk sekalian jadi sales di teman-teman gitu. Oke. Karena kita nggak tahu sistem marketing lain-lain, yang penting kita Yes. tawarin dulu teman-teman dekat deh biar tahu gitu. Betul. Jadi Itu seperti itu. iya dari mouth to mouth dulu ya. Iya, Dari mouth to pertama-tama, mouth dari dulu, mouth to heeh. mouth. Nice. Kalau nah usaha plastik ini nih, kita loncat-loncat nggak apa-apa ya, soalnya Nggak apa-apa. ini tapi sebetulnya dua topik yang menarik sekali itu gimana kalau beli Eka? Kita mulai dari mana nih, dari omset atau apa? Dari awalnya dulu pencetusnya siapa? Kenapa? Kok triggernya apa nih? Oh iya. Why do I have to? Jadi kayak 2016 itu sebenarnya setelah waktu itu saya memutuskan resign dari ya dulu kayak kerja di kapal pesiar di sana. Oh iya, oke. Habis itu saya melihat di sana pengelolaan sampahnya kan bagus banget ya Di kapal. di kapal. Oh, Mereka selesai semuanya di sana dan saya merasa kayak di Bali nggak ada yang seperti ini. Kenapa kayak saya tidak buat sesuatu yang seperti ini tapi lebih simpel. Sampai akhirnya di pulang saya bisa kayak jalan-jalan lah cari ke pabrik-pabrik gitu. Udah kepikiran usaha ini. Cari pasar untuk penjualan barang, habis itu pasar udah ketemu baru saya mulai usaha. modal awalnya dari? Modal awalnya jadi dari sisa-sisa uang di kapal. Oke. Bekerja bareng siapa saja waktu itu? Waktu itu saya kerja sendiri, jadi kayak untuk memulai saya belum tahu apa yang mesti saya lakukan. Jadi saya mulainya dengan adik saya sebenarnya, adik sepupu yang saya ajak untuk kerja bareng. Nice. Yang satu, tapi dua-dua berarti sama-sama awalnya adalah modal sendiri ya? Yes. 2016 modal sendiri, 2019 modal sendiri juga. Kalau misalnya seiring berjalannya waktu, bagus dong harusnya ya? Atau ada kayak kesandung apa gitu Wah, misalnya? banyak. Oh, Tersandung terus. Gimana? Apa? Contohnya apa beli? Kesandung apa dibeli? Ya kena tipu pernah. Setelah itu kita product development juga lumayan sulit karena kan misalkan nih kita kalau teknologi sederhana banget, contoh untuk pengawetan suatu produk ya. Kalau perusahaan besar kan memang dia pakai mesin yang bagus dan segala macam. Yes, Kalau benar. kita kan kayak waduh, nggak mungkin ada modal waktu itu gitu loh, orang modalnya cuma percaya diri doang satu gitu. Udah tengkul, udah percaya diri. Ya, modal percaya diri doang. Nah kita juga nggak berani kan ketika kita misalkan nanti musuhan untuk beli mesin, apakah kita bisa mengeluarkan sebanyak itu dan seperti itu. Jadi kesulitan di sana sih untuk riset dan development produknya biar dia bisa produknya untuk dipasarkan, karena kan untuk pengawetan itu juga agak sulit. Dan juga kadang ya dari segi petani juga, terus dari segi awal-awal kita dari satu pegawai, dua pegawai ditipu juga pernah. Kasbon 1 juta 2 juta habis itu kabur begitu. Oh, Ada pinjem duit lari ya gitu-gitulah. iya, karena- kena tipu segala macam. karena berarti pekerjanya, maksudnya ini pun masih sistem kepercayaan ya dengan Iya, datang- kan kita- Iya betul. Kebetulan saya belum pernah sama sekali kerja. Jadi kalau beli Eka adalah pengalaman kerja sedikit nih. Ini fresh graduate berarti belum Ya, ada ya? lulus kampus saya PB dulu, lulus dari PB sempat ke Amrik setahun, ke Amrik juga itu magang, pulang dari Amrik bingung malah tidak pernah kerja nih, pengen bikin perusahaan kan kayak tunggu merindukan bulan dulu. Iya, oke, makanya Cuman ini akhirnya ya itu kesalahan juga banyak, trial error, cuman akhirnya lumayan bisa sih untuk berkembang akhirnya gitu. benar. Jelas prosesnya ini, lumayan. iya, tapi itu saya kena tipu tuh memang agak-agak ini ya, Ya entah saya yang agak terlalu baik gitu terlalu baik kan. kadang kan kasihan ya gitu Yes. ya, kena tipu. Dan kadang ya pernah juga dikasih omong gini, Made kamu kemana-mana, saya kan bawa produk nih di tas, saya bawa produk mana-mana, Made ini kan tempat acara undangan orang nikah gitu, ngapain kamu kayak sales kemana-mana bawa barang, kata Kayak door to door gitu kan ya berarti ya. ya jadi kayak mesti tawarin orang. Jadi Yes. saya datang tuh apa sih bawa barang nih, mau nawarin apa kali gitu, udah kayak sales aja. Tapi itulah namanya kerja keras ya, demi Ya, sesuap demi sesuap sesuap mutiara, enggak sesuap nasi. Segenggam berlian lah. Kalau beli Eka bagaimana? Kesulitan yang paling mendasar itu adalah kalau di Bali jadi kayak kita agak kesulitan untuk mengumpulkan bahan baku ya, mengedukasi. Oke. Jadi kayak saya punya prinsip usaha yang harus idealisme saya pribadi. Saya mau hasil terbesar tuh dikasihnya tuh ke masyarakat. Jadi kayak dari dulu tuh kayak harga bahan baku atau saya sebutnya bahan baku aja Yes, bahan yes. baku saya itu
di sini tuh tidak pernah stabil. Jadi kayak dibikin mainan atau dipukul rendah sekali. Jadi masyarakat secara tidak langsung kayak males dia untuk ngumpulin bahan bakunya. Betul. Nah, di sana saya bertekad kalau gimana caranya biar masyarakat yang mendapatkan nilai yang paling bagus dari sana. Jadi karena waktu pertama kali saya mulai masih jarang ada orang yang collecting. Iya, di sana jadi kita harus spend modal lebih ke edukasi masyarakat, bikin pelatihan, bikin tim untuk hal-hal edukasi seperti itu. Ya, agar terbentuk komunitas yang sadar pentingnya mengumpulkan atau memisahkan lah ya sampah-sampah plastik. Oke, nice. Gitu. Dan balik lagi kita juga yang gitunya menyadarkan mereka kalau ini tuh bisa menjadi sumber pemasukan loh. Betul, karena belum semua orang sadar. Betul. Ya kalau umpamanya gimana setidaknya bisa jadi tabungan untuk hari raya lah, seperti itu. Mantap. Nice. Mantap sekali. Kalau aku agak tertarik sedikit nih beli Eka. Itu kayak supaya mengedukasinya tuh sarannya apa ya? Online kah atau cuman kayak bikin Telegram misalnya atau Twitter, bikin thread panjang Instagram gitu kan, bikin viral dulu terus ujung-ujungnya ngiklan nih, kita harus mengolah sampah dengan baik loh. Saya sempat awalnya berpikir untuk seperti itu ya. But saya juga dan tim sudah dapat coba. But jatuhnya itu agak kurang dapat di masyarakat. Kenapa? Ngelihat budaya masyarakat kita di Bali itu pendekatan yang mereka minta itu adalah pendekatan secara langsung. Di saat kita langsung mengajak dan kita langsung menyontohkan. Jadi kemarin itu kayak kita bikin pelatihan ke desa A umpamanya, kita bikin pelatihan, kita kasih mereka presentasi awalnya, habis itu kita ajak langsung praktek. Oke. Jadi praktek, habis itu bagaimana cara menyimpan biar tidak bau, biar aman dan semuanya, kayak gitu. Kemudian beli Made dan beli Eka menjalankan usaha dengan rintangan dan tadi sandungan hambatan, kemudian sampailah di titik mungkin membutuhkan energi tambahan ya untuk menjalankan usaha tersebut. Istilahnya bensin lah, mobil kalau nggak ada bensin ya gimana mau jalan kan. Jadi kemudian terbersihlah butuh dana tambahan. Sehingga mengakses KUR. Yes. Sebelum sampai ke situ, kenapa aku mau ngajak pertanyaan, mengapa pilihnya kredit usaha rakyat dari beli Made dulu? Oke. Yang pertama itu pasti udah jelas ya, sangat membantu banget satu bunga ringan. Nah, dan juga background dari saya sendiri memang keluarga nggak ada yang pengusaha nih, keluarga ada pengusaha. Terus saya mau jadi pengusaha, ada dukungan pun nggak awal lagi dulu. Jadi nggak ada dukungan, kan nggak mungkin kan dari orang tua minta, saya minta duit nih 200 juta buat usaha, nggak mungkin akhirnya gitu kan ada dukungan. Terus waktu itu memang pada saat mulai booming gara-gara waktu itu udah awal covid itu teman-teman pada perlu vitamin C dan buah-buahan segala macam. Awal covid mulailah orderan tuh membludak gitu. Perlulah kita dalam bentuk izin edar. Nah, syarat izin edar itu ada salah satunya memiliki production house atau pabrik. Walaupun pabrik kecil pun tidak masalah asal dia memenuhi standar pabrik gitu. Dan perlu ada mekanisasi juga, perlu ada tempat yang steril segala macam. Nah, dan juga kita membangun dari hulu ke hilir, kita punya mitra tani juga. Nah, itu yang akhirnya mulai kita lihat peluang nih ke depannya nih, tapi kita belum bisa eksekusi karena kita belum ada tambahan modal gitu. Dari sanalah teman-teman kasih tahu, Made ini ada KUR loh gitu, dari teman yang memang duluan pinjam, bunganya ringan banget gitu. Terus saya coba, ternyata memang dari bank-bank saya kebetulan dari debitur Mandiri, itu welcome banget. Bagus nih usahanya nih ya, walaupun masih usaha rumahan, tapi mereka lihat potensi ke depannya. Akhirnya saya dipercaya untuk diberikan pinjaman. Bank Mandiri pada awalnya ngecek dulu nggak, ngelihat misalnya skema bisnisnya beli Made atau mungkin kayak melakukan kelayakan bisnis atau mungkin datengin rumah atau apa gitu waktu awal-awal Bank Mandiri ketika beli Made mau approach mereka, saya butuh tambahan dana nih, mereka gimana? Karena kan awal-awal tuh jual sari lemon, karena nggak semua orang kebayang ya seperti apa model saya pun bisnisnya. Sejujurnya tapi habis ini kita lihat seperti apa sari lemon ini ya. Terus dari awal ini di cross check, terus kamu grand designmu seperti apa ke depannya, terus buat apa, pengeluaran bulannya berapa gitu. Ternyata banyak banget reseller, agen segala macam, dia pengen masukin juga ke retail supermarket karena untuk di sekarang di Indonesia agak lumayan jarang ya sari lemon murni. Ibaratnya kita kalau misalkan daripada kita beli lemon terus kita peras lagi, dan juga di pasaran itu terlalu banyak lemon impor yang beredar.
kita gunakan lemon dari petani kita lokal dan kebiasaan lemon dari lokal itu kulitnya tidak terlalu mulus kayak impor. Kalau kita olah kita jadi sari lemon kan udah nggak kelihatan lagi nih kulitnya nih. Nah, jadi itu lebih menarik dari segi Tapi konsumen. kalau dari gizi sebenarnya sama aja. bisa diadu dong Iya, kalau kita. justru kita lebih fresh dong, karena kan kita langsung kita panen. nggak naik kapal dulu nih kayaknya. Iya benar, nggak bulan-bulan lagi gitu. Nah dari sana dicek sama si mandirinya bahwa oh ya memang ini ada prospek ke depannya dan cenderung dari kan kita punya laporan keuangan Yes. walaupun sederhana, nah terus meningkat. Berarti Bank Mandiri ini mengecek usahanya, laporan Betul, keuangannya, terus apalagi. bagaimana grand design ke depan seperti apa, mau dibuat apa sih duit ini gitu. Oh nice. Terus Karena kan kalau misal ya bisa duit buat apa ya, nggak tahu buat apa kan masalah. Yes, Jadi tanya kan. Jadi gitu. ketika mau ngakses nggak bisa main langsung cuma bilang saya mau bikin usaha rumah makan gitu, tapi nggak ada istilahnya blueprintnya lah ya misalnya gitu. Oke. Buat apa Terus nggak ada. waktu itu pas mengajukan berapa ke Bank Mandirinya? 250 juta. 250 juta itu tuh umur 20 saya kayak belum kebayang dulu. Umur berapa beli Made? Sorry, pokoknya sih kayak muka belasan sebenarnya sih, cuman Itu saya sekarang umur 26, waktu itu minjem mungkin umur 24 luar biasa sekali ini 24 tahun saya masih. Wah, jadi saya ngeri sekali waktu itu. Punya hutang. Terus tadi 250 juta untuk berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya, dari tahun ngajunya 2019 atau 2020 ya? 2020 ajunya. Sudah pandemi atau ketika Waktu itu 2019 saya mulai 2019 akhir itu kan belum pandemi tuh. Terus jalan, nah saat pandemi itu cenderung meningkat terus. Nah, dari sana makanya 2020 bulan Oktober saya langsung pinjam kur. karena sudah tadi tuh udah modal percaya Udah diri, pede, terus ternyata udah pasarnya kebuka, akhirnya permintaan banyak gitu. dan mandirinya pun sangat welcome tadi ya. Betul. Bunganya berapa? Bunga waktu itu saya 6% per tahun. 6% per tahun ya. Itu dibanding, tapi sempet kayak compare nggak bandingin dengan apa sih namanya perusahaan lain gitu kayak Kayaknya kur hampir semua sama deh. bukan maksud aku kan jenis kredit kayak mungkin kayak koperasi atau kemana? Oh ya jauh lebih untung kur kita. hidup kur. Sebisa mungkin kalau saran saya buat pengusaha-pengusaha tuh sebisa mungkin ambil semua kurnya gitu loh. Karena ini program-program siapa tahu ntar nggak ada lagi karena bunganya minim untuk usaha juga bagus gitu kan. Betul. Gitu. Oke, seperti hold dulu. Aku sini energi anak muda ini yang harus selalu kita. Inilah yang buat Indonesia nih yang termasuk negara ini jujur ya. Kita tuh ketika pandemi tuh kita terpuruk, tapi kita terpuruknya tuh tidak sedalam negara lain gitu. Mungkin salah satunya karena ya anak mudanya juga yang sangat-sangat gila. Kita lanjut ke aku pindah sebentar ke Beli Eka. Kalau Beli Eka gimana nih? Kalau saya itu memulai Korea itu mengajukan kur dulu. Mengajukan kur itu di tahun 2019 karena udah merasa kayak di saat kita turun ke masyarakat gitu ternyata respon dari masyarakat tuh bagus banget. Oke. Ya, jadi jatuhnya kayak komunitas mulai bertumbuh. Habis itu mereka bahkan ada yang sudah nekat untuk memulai tanpa modal sekalipun. Ya, jadi kayak kita punya kayak rasa tanggung jawab kayak udah saatnya nih kita harus bisa membantu lebih banyak orang lagi. Oke. Dan ditambah kemarin kan awalnya pergerakan kita tuh di area kabupaten kita ya di Buleleng saja. Nah setelah kita mulai edukasi ternyata teman-teman komunitas dari kabupaten lain pun ikut kayak tertarik untuk join, untuk ikut dengan program kita gitu loh. Jadi mereka tidak hanya mengumpulkan tapi juga bertanggung jawab atas sampahnya. Jadi mereka tertarik sama program kita, jadi mereka minta ikut kan. Nah pertumbuhan yang seperti itu tuh yang menyebabkan kayak sepertinya udah saatnya nih saya punya senjata baru. Jadi 15 juta udah gak cukup lagi nih? Enggak, udah jauh. Awal saya berpikir seperti itu ya. Mungkin dari kita main step-step, saya nggak mau kayak gini, saya nggak mau. Ternyata ngelihat hasil seperti itu dengan jujur aja saya orangnya rada strict dengan laporan keuangan, jadi saya selalu kuat di sana. Oke. Jadi di sana kebetulan ada ya orang tua saya kan PNS. PNS dengan bank kan sudah biasa ya. Jadi di sana. Nah, di sana di waktu saya lagi nyantai itu ada Bank BPD Bali. Itu datang ke rumah itu untuk ya kayak kayak survei kayak apa. Survei, banknya survei, oke. Ya kayak survei bukan ke saya.
ke orang tua dulu, karena kayak apa namanya, mereka kayak syehai atau menjalin hubungan gitu. Habis itu di sana saya bilang, oke, saya juga punya usaha seperti ini gitu Pak. Loh kenapa enggak ikut di kur kami? Kur kami seperti ini. Dan dari sana mulailah saya proses dan tidak ada masalah sampai sekarang. Itu tahun 2019 awal, 2019. Januari. Bunganya waktu itu berapa nih beli? 2019 saya dapatnya di angka 7%. 7% besar pinjamannya. Pinjaman saya waktu Siap-siap kaget, itu siap-siap kaget. 210. 210 yang satu 250 juta. 210 juta. Ini adalah big dream yang sangat, ya tapi gimana ya? Memang benar butuhnya, memang harusnya ya, ini udah bukan main-main lagi ya, udah bukan yang main-main lagi, memang harus serius. big project, big dream, big project, dan butuh big money juga berarti ya. Ya, untuk melebarkan usaha saya usahakan kita harus berani mengcover beban yang lebih. Jadi kita perlu senjata yang lebih juga. Kayak gitu kalau di saya sih. Plafonnya berapa tahun? Plafonnya saya ambil waktu 4 tahun. 4 tahun, aku tadi lupa nanya, sorry. Kalau beli Made tadi ada agunan tambahan nggak? Nggak ada. Agunan tambahan gimana sih? Jaminan ketika minjem, ada jaminan tambahannya. ya, butuhnya itu pakai sertifikat tanah sih. Sertifikat tanah ya. Kira-kira tuh berapa tuh kalau ditaksir? Ditaksir kurang lebih mungkin 500-an. 500 jutaan ya. Ya. Kalau beli Eka, jaminan tambahan? Jaminan tambahan itu saya juga pakai sertifikat tanah. Itu kalau nggak salah di angka 450-an kalau nggak salah. Oke, berarti ini awalnya masih ngobrol dulu gitu sama banknya kan? Terus prosesnya begitu, kan pasti ada form atau harus itu berapa lama? Saya seminggu sih. Seminggu baru duit uangnya cair atau maksudnya dana kurang diterima atau? Iya, langsung diterima. Cepet banget. Kadang kayak seminggu atau seminggu kurang gitu saya lupa. Yang jelas ketika kita proses mandiri, proses langsung orang mandiri datang, dia cek segala macam, besoknya datang lagi, habis itu lusa udah Iya, hasil kelar free ya. Kalau beli Eka sama atau yang saya ingat itu Jumat itu udah beres. Jumat udah beres, ininya ngajuinnya kapan? Jumat ya kemarin? Bukan, cepet kok. Ngajuinnya minggu lalu gitu. Sampai minggu lalu malah, saya malah bingung itu hari Senin apa hari Selasa gitu. But di saat pencairannya saya nge-hold. Kenapa? Karena saya pengen uang itu terdata. Jadi saya maunya oke, cairinnya akhir bulan aja dong. Biar sekalian saya ngurusin bayarnya, keluarnya di akhir bulan. Jadi memang pas pencairannya saya yang meng-hold. Tapi mereka bilang, yuk cairin hari ini, udah jangan tanggal akhir bulan aja, biar gampang saya ngatur uang di sayanya. Kalau saya kayak gitu. Belum kan ketat keuangan. Iya memang, tadi kan di awal juga udah saya pakai langsung wah. Saya amburadul ini keren di banget ini. Nah, ini agak-agak menarik ya, karena startnya cepat. Oh, butuhnya apa? NIK, NPWP, SIUP, ya. Yes. SIUP iya. Apalagi? Waktu itu NIB. Oh, NIB, oke. NIB kan sekarang kalau nggak salah sekarang tuh yang baru NIB ya sih kan. Oh iya, aku kayaknya anak lama nih kayaknya. Mohon maaf nih, generasi kelihatan ya umurnya ketahuan. NIB yang penting jadi usahanya. Terus kadang mungkin bukti-bukti nota ya, nota atau apa laporan Tapi keuangan itu kita. nggak susah dong sebenarnya ya. Maksudnya itu nggak ribet lah. Kerjaan sehari-hari jadi gampang banget. Oh, Kelar. betul. Saya malah nota tulis ke restoran A, B, C lu bisa dipakai juga. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah begitu terima uangnya, hal yang pertama dilakukan apa? Bersyukur. Saya sembahyang dulu. Syukur dulu. Yang pertama foya-foya, nggak bohong. Wah, beli ini gimana beli? Coba beli, Mada coba gimana? Share beli. Oke, yang pertama mungkin kita dari blueprint tersebut kita cari dulu, karena kan ngeri-ngeri sedap juga umur muda juga pegang duit 250 juta antara wah ini berani enggak, bisa bayar enggak gitu akhirnya. Tapi itu benar-benar langsung 250-nya kan dimasukkan. Iya 250. Jadi pertama kali juga lihat uang 250 juta. Terus gitu. Itu kita mulai, jadi yang paling urgent dulu apa sih gitu. Yang paling urgent waktu itu mekanisasi. Prioritasnya ya, apa? Mekanisasi dalam artian kita kan udah nggak cukup nih untuk produksi nih. Produksi beberapa produk kita. Nah, ntar kita liatin deh produk kita nih biar gak kita ngomong dari nggak ada produknya nih. Oh boleh. Oh iya. Ini dari tadi kayaknya udah. Boleh silakan dikeluarkan juga sampai. Nah, habis itu yang jelas prioritas dari segi produksi karena kan untuk ke konsumen. Setelah dari produksi sudah beres, kita sudah bisa mengcover si produk kebutuhan konsumen. Setelah itu baru ke izin edar dan dari ke kebun gitu. Izin edar biar mempermudah dalam penjualannya ya. Nah, si reseller juga gampang. Jadi
itu kan keamanan ke konsumen, dalam arti Yes. udah izin edar. Oh, udah ada izin edar loh. Yes. Jadi kita nggak perlu takut lagi gitu sih. Biar makin terpercaya nih produknya, bukan produk-produk yang Bukan- nggak higienis nggak- segala macam. iya, Ya, betul. betul itu. Kalau beli Eka awalnya dari darurat setelah sembayang, setelah sama pastinya itu saya pecah uangnya. Jadi kayak pecah kayak oke, saya 30% saya masukin ke operasional. Jadi kayak renovasi mesin karena kita bakal handle tonase yang lebih banyak kan. Yang lagi satu adalah untuk modal kerja, di mana yang kita usahakan itu ke masyarakat, kita tuh bayarnya cash. Di saat masyarakat ngumpulin, kita tuh bayarnya cash ke Plastiknya. mereka. Tapi lambat laun kita masuk ke area digitalnya sih untuk mempermudah kita dan masyarakat lebih aman gitu kan. Habis itu dari sana masuk ke bagian mesin. Karena di saat tonase masuk, kita juga harus tanggung jawab biar perputarannya cepat, mesin kita renov. Jadi diperbaiki atau enggak ada yang masih ada penambahan mesin juga. Jadi intinya adalah semuanya itu untuk kekuatan arus kas di usaha saya. Cash Karena flow-nya maksudnya kayak semi industri gitu kan di tempat saya kan. Pakai mesin, pakai ya tambah tenaga kerja lah, pakai Betul, apa betul. gitu. Ini berat banget ya, aku jujur salut sih kayaknya. Tapi ini Kak beli madu juga ini keren nih. Kan tadi awalnya sendiri, tadi kan di awal sama Blieka juga sendiri ya. Nah setelah terima kur sudah izin edar segala macam, mekanismenya juga di di update, terus pegawainya nambah. Saya jawab ya. Yes. Oh, Masa nggak akan ada siapa dulu gitu. kita urutannya sama-sama nih, Udah, Blimade udah. dan Blieka dulu nih. Yang pertama pokoknya udah nambah, udah pasti. Yes. Kita sekarang punya kebun sendiri dan juga Punya kebun mitra tani. Mitra tani aja kita punya 15 hektaran itu untuk buah-buah premium semua, alpukat, ada durian, ada mangga, Wow. durian musangking, alpukat khas, pokoknya jenis-jenis introduksi lah. Kita di kelompok tani kita ada tanam 500 hektar plus untuk buah premium juga. Buah Kelompok premium tani. itu Itu alpukat khas ada. Mbak tahu alpukat harga 200.000 per kilo, nah itulah deh. Oh. Biasanya itu impor dari New Zealand atau impor dari Meksiko. Oke. Gitu, impor Australia juga. Cuma sekarang kita bisa tanam. Durian musangking juga itu 220.000 per kilo. Jadi sebiji itu bisa 1 juta. Nah itu kita tanam juga. Jadi bagaimana empowering lokal farmernya biar jalan 3-4 tahun ke depan. Kalimatnya tuh loh, empowering lokal farmer, berarti memberdayakan gak cuman dirinya sendiri, juga lingkungannya. Berarti Ya, itu betul. kebunnya ada pekerjaan juga kan? Atau Ada tapi yang jadi masalah kan ketika nanti menjadi kemana-mana ya. Jadi ketika nanti dia panen raya yang grade A kan mau masuk supermarket. Rejekannya kan nggak bisa. Rejekannya bagaimana kita mengolah si industri tersebut menjadi reject gitu. Nah dari itu bertambahlah si pegawainya. Pegawainya juga sudah nambah 15. Sekarang kurang lebih 15 orang. Dari itu apalagi itu setelah kur itu ya. Yes, Setelah kur. setelah Nah, kur. setelah kur pegawai juga nambah, kita tetap pengiriman seluruh Indonesia juga, dan akhirnya sekarang sudah punya banyak produk dan mungkin keluarannya tonasenya lebih tinggi juga saat itu. Dari yang awalnya industri rumahan, Tuh. kerjanya hanya modal percaya diri, sekarang udah bisa kemana aja tadi keluar pengirimannya? Sampai ke Palembang, paling Palembang, jauh. Ya, terus? Palembang, Samarinda, Jakarta, Surabaya, Jogja. Online ini ada juga ya berarti tokonya ya? Maksudnya itu ada. Ya, online. Rata-rata itu online dulu. Offline-nya baru mulai kita jamah sekarang gitu. oh oke. Online-nya udah kencang kita. Lumayan sih. Nggak ada rencana ekspor. Ada, tapi kuota untuk ekspor 24 ton satu feed container itu masih berat banget. Itu minimal harga mesinnya sampai 2 miliar. Jadi, nah, 2 miliar sebentar. Ini gimana ya aku ngomongnya ya? Sesuatu aku masih kayak ini pada pandemi loh, maksud lu gitu. Pandemi tapi justru orang-orang sana ya maaf bukannya gimana tapi ada yang agak down gitu kan usahanya, tapi ini malah up. tapi saya lihat kayak bisnisnya Blieka dan Iya. saya sendiri juga yang membuat bisnis itu bagaimana menyelesaikan solusi dari permasalahan masyarakat. Yes. Nah itu kayaknya dia. Jadi Itu kuncinya. Ya, jadi akhirnya oke. tetap bisa survive. Jadi Mau gimana pun betul. bakal ini kan pengolahan buah yang reject dan segala macam buah-buahan dan waktu panen raya agar tidak terbuang lagi kan gitu. Betul. Kalau Blieka di sampah plastik akhirnya kan orang terus pasti perlu mau pandemi kayak apapun tetap konsumsi, Tapi tetap ngolah. tetap kan ada booster bernama KUR. Betul. Pasti untuk menghandle itu ya kita perlu. Kalau udah ada saya yang tutup. Oke, Blimade. Sekarang beli Eka. Gimana beli Eka? Setelah kur ya,
Yes. Setelah kur itu jatuhnya tuh gitu, kita kan lebih banyak nih. Yang dari awalnya 2 orang, sekarang kita bisa mecah. Iya. Jadi kayak tenaga kerja kita tuh kebagi 2 ya. Kebagi 2, satu yang di interan gudang untuk hal produksi, satunya lagi untuk di luar gudang. Jadi kita menganggap kayak kadar-kadar bank sampah yang kita bentuk itu kan kita gaji secara tidak langsung itu. Tetap Yes. konsisten ini ya gaji. Oke, terus Ya, konsisten. Bahkan itu ada fee lebih buat mereka. Ada sistem yang saya buat untuk mereka gitu. Sistem baru. Kalau saya lihat hitung-hitung untuk diproduksi sekarang kita bergerak di 3 gudang utama. Di Buleleng ada 2, di Tabanan ada 1, total pekerja 20 orang. Dan itu untuk di bagian gudang, di bagian manajemen administrasi ada 4. Habis itu belum lagi kadar bank sampah, rata-rata setiap desa itu ada 3. Sekarang kita menghandle 6 kabupaten. kabupaten, oke. Satu kabupaten mungkin sekitar 50 bank sampah lebih. So 50. Itu sangat-sangat saya Banyak. nggak ngitungnya Banyak. susah. Oke. Sebelum kita lari lagi ke topik lain, aku mau nanya, ketika 2020 ini balik lagi ke KUR ya. Oke. Ini bunga yang diterima ini kan tadi awal 7% dong, karena ini kan abis itu pemerintah melalui Kemenko Perekonomian membuat Permenko memberikan berat banget nih kayaknya gitu kan, mau mempermudah UMKM. Apakah kalian beli Made dan beli Eka merasakan manfaatnya? Maksudnya merasakan kayak dapat subsidi bunga atau penangguhan pembayaran bunga? Beli Made silakan. Kalau saya cenderung karena bisnis saya masih aman dan cenderung meningkat, jadi tetap 6% sih. Tapi 2020 dari 6% kan awalnya tadi. Enggak, saya dari Dari awal 2020 ya, karena dari ya. 2020 deh, sorry ya betul. Jadi betul. memang 6% dari 6% awal, ya. jadi saya Oke. tetap stagnan aman aja. Oke, gitu. berarti nggak ada. Tapi ditawarin nggak sama banknya? Enggak sih, karena aman aja cash flow, jadi nggak salah. Kecuali saya macet-macet mungkin aja gitu. Oh, tapi banknya suka ini nggak? Apa sih monitoring? Ya monitoring tetap, misalkan mana yang mau top up nggak gitu-gitu. Misal Oke. top up atau gimana bisnisnya lancar, oh lancar ya pak, masih mau top up, masih belum, masih Oke. bisa gitu. Berarti banknya pun nggak langsung lepas tangan ya, yang penting ya. terima bulan. Oke, Dan nice. banyak juga referral dikasih sama oleh bank kan, misalkan Pak Wades ada temen lu nasabah di sini dia punya restoran atau apa, coba tawarin sana. Jadi kayak dari database mereka juga kita dibantu ada kenalan Iya. apa untuk masuk ke restoran Betul. gitu. Bagus. Kalau beli Eka? Kalau saya itu mulai 2020 kayak dapat bantuan sistemnya kayak reimburse bunga gitu loh. Saya bayar tetap 7%. Tapi jatuhnya ada yang dibalikin ke kita. Iya, karena iya. Memang beda bank tuh beda ininya Beda ya, sistem skemanya ya, ya, betul. sistem skema. Jadi ditambah lagi mungkin mereka tuh kayak lebih ngajarin lebih tepatnya. Jadi kayak mereka kan expert di bagian keuangan nih. Iya. Ya Oke, kan? betul. Yang ngajarin cara ngatur cash flow, ngajarin cara gini. Terus saya dapat bimbingan kayak gitu. Jadi kayak tapi kalau kita sampai penurunan itu tidak terlalu ada tapi tidak terlalu kerasa. Kenapa? Karena penjualan kita tuh kan ke industri. Jadi industri minta berapapun yang ada. Mereka nggak peduli kayak kamu harus cuma 10 ton loh, kamu kayak di jadwal atau kayak enggak. Mereka siap terima berapapun yang kita punya. Jadi yang kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh memang ya kayak minta konsultasi juga kayak gimana sih cara yang ngatur cash atau gini biar lebih aman kayak gitu. Nah, itu Bank BPD Bali berarti juga memberikan ini ya, konsultasi juga ya. Yes. Ya betul. Kadang juga mungkin harus debiturnya juga ya yang mungkin kayak nanya banknya ada nggak atau tolong bantu saya ini, menurut saya pasti mereka akan membantu debitur-debiturnya karena itu kan juga untuk kelancaran pembayaran. Iya. Oke, berarti kalau beli Eka 2020 terimanya bunganya tetap 6%. Bunganya dan saya 7% ya. Oh, 7%. 7%. Saya tetap bayar 7%, tapi tadi reimburse 6%. Kan ada yang pengurangan lagi subsidi bunga 3%. Subsidi bunga ada. 3%. Ya. Oke. Saya merasakan itu dan sangat membantu. Sangat membantu sekali. Oke. Pastilah. Saya agak speechless dikit. Coba saya. Siap. Sekarang berarti aku tadi udah nanya omset sama ini profit sebelum. Sekarang aku pengen tahu sesudah KUR. Karena tadi kan ternyata pandemi nggak terlalu berdampak ya. Maksudnya tidak terlalu memiliki pengaruh signifikan terhadap usaha masing-masing. Sekarang si KUR-nya berarti dengan adanya energi tambahan, dengan adanya bensin ini nih untuk usaha,
omsetnya kalau boleh tahu nih, kalau boleh di-share. Kalau dari Gimana? saya Iya. karena produknya kita liatin sekalian produknya Mak ya. Boleh. Itu biar kita tahu kok bisa meningkat omsetnya kenapa nih gitu. Boleh, nice. Ini saya sangat suka nih energi. Ini mungkin dari ininya, ini ada ini ada beberapa produk buah beku juga. Iya. Oke. Ini sari lemon, frozen fruit. Yes. Kemudian apa lagi nih? Sama produk semua cuman kita beda. Yes. Nah, misalkan ini kan ada alpukat juga nih, tuh bisa Ini yang dilihat, premium kan? atau bukan? Yes, ini alpukat, ini ada mixed berry, mungkin cewek-cewek suka. Nah, ini ada sari lemon. Nah, intinya ini pengolahan seluruh hasil buah-buah yang notabene-nya memang ini akan overload di pasaran ketika dia saat dia musim panen raya. Betul. Karena kan banyak banget buah-buah, buah naga terbuang segala macam. Kita olah bisa tahan setahun. Ya, jadi untuk jus, restoran, kafe, smoothies semua pakai ini. Apalagi di Bali sudah terkenal, Bali Food Industry. Yes. Sekarang omset kita sudah menyentuh hampir 200 juta. Wih, mantap. Itu gara-gara si buah-buahan ini. per bulan Daripada itu ya? dibuang, Iya, kita proses. Yang kelihatannya di luarnya keriput-keriput gitu kulitnya itu Ya ternyata misalkan kan isinya petani kan masih- kadang panen tuh gini ya, karena energinya terlalu besar, panen jatuh semua baret, tidak mulus gitu loh, tidak seperti mulus skincare lah. Jadi kita tetap olah, kita buka kan dalamnya tetap bagus. Oke. Nah, dalam tetap bagus, ini ada mixed berry, ada lemon, buah-buahan yang lain. Nah, ini untuk kebutuhan di jus dan smoothies di hotel, restoran, kafe juga rumah tangga. Oke, beli. Omsetnya 200 juta per bulan. Profitnya berapa per bulan? 42% sampai 45%. Hampir 50 loh itu beli. Ya. Sangat-sangat. Itu dengan tadi karyawan 15 ini ada rencana mau nambah lagi tuh. Kalau bisa sih karyawan 2000 kalau bisa gitu loh. Itu seluruh Bali nih, jangan biar nggak ada pengangguran ya. Ya, karena tetap inti poin utamanya sama seperti beli Eka, saya pengen bagaimana pemberdayaan dari petani lokal kita. Betul. Karena kita kalah kan gara-gara kita pesen impor. Orang-orang lebih bangga buah impor gitu loh. Ketika kita gunakan buah lokal, orang pasti lokal. Betul. Tapi kalau sudah dikemas, bagus juga nih alpukatnya, Iya. bagus juga nih. Menarik mixed berry. memang. Jadi kan mau lokal mau impor saya sikat semua gitu. Bagus. Sudah premium. Nice. Saya cuma bisa bilang excellent. Bukan nice lagi, excellent. Kalau beli Eka gimana beli Eka? Kalau saya omset itu rata-rata di angka 220-an. 220 Per bulan ya? per bulan. Padahal sampah loh. bisa Aku masih imbang terus nih, Bli. ini tuh, tapi ini sesuatu yang dibuang loh. Sesuatu yang dibuang yang kadang kita kayaknya nggak ada nilai ekonomisnya nih. Ini tuh 220. Terus Gila, dari sampah ya. itu sampah loh. Terus kemudian itu Apanya nih? profit itu kan omset maksudnya. Profit kita itu ada di angka 30 sampai 38. 30 sampai 38. Oke. 30 sampai 38%. Ya tenang, belum kekejar kan. Bukan cuma profit. Kemudian rencana berikutnya, what's next? Kayak apakah ini kan bentar lagi kan 4 tahun ya kalau nggak salah ya tadi ya. Ya, Ini bentar lagi. nggak berasa loh 4 tahun ini. Itu rencananya kayak Blimada apakah mau udah saya nggak butuh lagi? Nggak mungkin dong. Atau saya masih butuh energi tambahan atau gimana? Oke, saya pengennya sih kejar satu kita fullkan dulu konsumsi seluruh Indonesia gitu loh. Karena nggak semua orang di Indonesia bisa mengkonsumsi dari buah-buahan Indonesia. Terutama misalnya Kalimantan, Sumatera kan mereka susah loh dapat alpukat dan stroberi gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ekspor. Nah, kemudian juga kita kan perlunya memang packing house gudang yang besar. Contoh ketika panen raya itu kita produksi sebanyak-banyak, kalau bisa tuh 100 ton sekalian gitu. Jadi pada saat musim itu kita bisa keluarkan semua barangnya. Jadi akhirnya harga tetap normal di pasaran, untuk konsumen enak, untuk petani pasti dibeli gitu loh. Nah, untuk itu semua mungkin nextnya kita kan berharap udah nggak kur lagi ya, karena kan kur kredit usaha rakyat untuk UMKM. Yes. Kita mau naik kelas dong. Jadi gitu. UMKM betul. Jadi UMKM Biar naik kelas. Jadi turun naik kelas. Ya, Betul. terus cita-cita Crazy Rich juga ada Crazy itu karena Rich kan Bali. karena kan kita diracuni oleh YouTube itu loh. Iya, oke. Karena intinya bagaimana membuat karena visi kita itu adalah moto kita tuh from the farmers to the future. From the farmers to the future. Jadi dari Nice. petani lokal kita bisa untuk ke masa depan ini loh sebenarnya konsumsi buah sekarang ini lo bisa jadikan ini loh produk-produk hasil pertanian Indonesia biar kita tuh nggak bisa kita udah kalah teknologi, dah kita kalah dari kedokteran dan medis untuk di dunia, tapi kita masa kalah sih di dunia pertanian gitu loh. Iya, benar. Kita negara Inggris kita nggak boleh kalah, nah dari sana lah kita
mulai harus besar banget Bali Food Industry ini. Nah, tentunya dengan bantuan bank juga nanti. Iya, Ya. betul. Tolong dibantu Bank Mandiri terutama ya saya Made Infra. Ini kayaknya langsung jadi rebutan nih, langsung pada ini nih kayaknya. Berarti kalau tapi udah punya proyeksi nggak kira-kira butuh berapa gitu? Suntikan dan suntikan. Di angka 3 sampai 5 sih. 3 sampai 5 M ya. Kurang lebih. Ya. Itu mungkin menurut saya sih itu sesuatu yang luar biasa, dan kalau saya boleh ini kasih sedikit saran, belajar laporan keuangan dari Beli Eka kayaknya ya. Betul. biar Makanya- makin dipercepat nih. Ya makanya saya sekarang kan saya punya accounting emang tersertifikasi. Jadi saya nggak bisa ambil karena saya nggak bisa bikin laporan keuangan, nggak rapi banget keuangannya. Jadi mending saya accounting dan yang paten Betul, loh. Jadi betul, saya bisa betul. cek semua. Jadi sekarang saya cuma bisa digaji aja. Oh gitu. Udah nggak bisa ngambil lagi. Kalau dulu kan aduh ini kayaknya beli makan beli bakso Iya. enak nih gitu loh, hilang 10.000. Tapi nah justru ini nih yang suka kadang dilupakan orang ya, ketika mereka terima kredit gitu, ketika mereka menerima uang gitu, mereka kadang jadinya agak sedikit hilaf gitu kan, kayak wah 200 juta boleh lah 1 juta gitu kan buat traktir teman-teman. Aduh HP baru nih gitu kan, terus tanpa sadar abis ininya gitu kan. Itu mungkin yang harus kita tanamkan ke diri kita sendiri, plus untuk mengingatkan para UMKM di luar sana. Jadi begitu mendapatkan bantuan begitu mendapatkan fasilitas kredit apapun itu harus stick to the plan. Iya, Right. betul. Tuh, oke, kita pindah ke ini. Beli Eka juga nggak kasar di Beli Mada dan Beli Eka ini sangat-sangat harus semangat terus. harus semangat terus. Terima kasih Kur membuat saya lebih semangat. Terima kasih Kur. Beli Eka silakan. Kalau saya itu punya cita-cita untuk expand. Oke. Ekspansi ya saya, tetapi sasarannya pertama itu Bali. Kenapa? Karena Bali rumah saya. Saya udah tahun lalu 2020 di saat masa pandemi dengan bantuan KUR juga saya sudah bisa bantu ekspansi ke area Tabanan. Baru 1 kabupaten yang kita punya. Yang lainnya masih kerjasama dengan sistem yang ya belum terlalu bagus lah. Rencananya setelah ini saya mau expand ke seluruh kabupaten yang ada di Bali. Setidaknya saya membantu mereka menyelesaikan salah satu masalah yang saya mengerti. Setelah itu yang pertama sih sasarannya. Dan berikutnya mungkin masuk ke area anorganik sudah nih. Anorganik kan sudah saya ya bisa dibilang jalur yang kita bikin sudah fix, sudah enak. Berikutnya kita akan bikin jalur untuk yang organik juga. Kolaborasi. Jadi sasarannya itu biar masalah kelar semuanya di Bali, nggak ada sampah lagi yang keluar di Bali. Kita bisa merdeka dengan sumber daya kita sendiri. Kayak gitu sih sasaran saya. Tapi nih kalau dari perjalanannya gimana ya, aku harusnya sebenarnya mungkin orang lain yang menilai. Aku penasaran kalau menurut Deka sekarang berarti Bali udah jauh lebih bersih lah istilahnya dibanding, atau masih menurut Deka enggak, ini masih kurang nih karena saking banyaknya turis segala macam yang berbagai macam ini kan mindset terhadap pengolahan sampah. Kalau saya lebih kepikir ke setidaknya kita terprogres ke arah yang positif. Saya tidak melihat kita masih kotor loh kita gini. Saya melakukan sesuatu di sini. Ya kan? Apa yang saya lakukan bukan hanya untuk saya gitu, tapi untuk Anda juga, untuk pulau kita. Kan jatuhnya seperti itu. Betul. Saya lebih memilih untuk menaruh diri saya di bagian itu. Jadi jatuhnya ya biar lebih kuat aja sih. Nanti rencananya tetap butuh KUR atau kalau bisa kan ya level lah. Yes. Ya dari 200 atau berarti ya kurang lebih sama kayak Beli Mada. Enggak mau kalah dong. Enggak sih ya, karena jatuhnya kan beda usaha, beda investasi. Oh iya sih memang. Tapi kalau kemarin saya dapat hitung-hitung lah sama staff gitu. Perkiraan untuk paling maksimal cuma perlu 2,5 M ya. Ya, untuk satu Bali. Untuk satu Bali ini. Satu Bali bisa mengolah sampah. Saya penasaran, ini udah ada kerjasama sama Pemda nggak? Atau ada yang kerjasama dari pemerintah provinsi? Belum sih. Belum ya, mungkin. Belum. Jadi kerjasama kita tuh lebih ke produsen atau brandnya langsung swastanya. Contoh kayak, boleh saya sebutin di sini? Nanti ini aja. Ya. Kolaborasi sama Bali Food Industry aja. Botol-botol gitu. Iya, Bisa ditukarkan langsung ke Iya, kita memang kolaborasi banyak dengan komunitas yang ada di Bali nih. Betul. Terutama yang lokal. Yang lokal ada, yang di luar Bali pun juga ada. Jatuhnya seperti itu. Tapi yang
pastilah yang kita utamain yang lokal dulu ya. Yes. Karena tugas kita, tanggung jawab saya itu adalah beresin Bali dulu nih. Oke. Jangan keluar Ada dulu. botol-botol gini bisa ya? Plastik tadi bisa ya? Coba aku boleh tahu nggak jenis apa aja sih ininya plastik yang termasuk ini, boleh jabarkan. Jadi ini kan sambil mengedukasi nih ceritanya, apa sih sampah plastik ini apa aja? Aku sih cuma kebayang botol doang gitu. Kita sebenarnya kalau ngelihatnya masyarakat awam ngelihatnya oke, plastik, ini botol, ini Yes. gelas, ini apa. Yes. Tapi sebenarnya di kami itu kebagi jadi 58 jenis total. Wow. 58 coba apa aja beli? 58 itu terbagi dari jenis dan warna. Jadi kayak HDPE, PP, PET. Yang ada di bawah. Yang ada di bawahnya itu kan suka ada tulisannya tuh. Oh iya, PET, sana PET, betul. HDPE itu kita benar-benar bagi. Tapi dari satu jenis semuanya PET. PET itu kita lagi bikin lebih spesifik lagi. PET-nya PET warna apa nih? Grade-nya masuk kemana? Kenapa kita menyasarnya itu ke desa, langsung mengajak masyarakat untuk masuk langsung. Kita membuat jaringan begitu besar karena sampah yang dari masyarakat itu kan jatuhnya tuh baru pertama kali dipakai nih, tidak tertimbun di TPA, tidak tertimbun di mana kan kayak gitu kan. Yes. Jadi nilainya tuh lebih tinggi sebenarnya. Karena itu bisa masuk ke, kalau kita di sampah juga ada food grade-nya. Saya baru tahu juga. Ya, ada grade-nya. Jadi kita di sampah juga ada food grade-nya. Food Yes, grade kita tuh kayak grade yang paling tinggi itu didapatnya itu dari barang di masyarakat langsung. Bukan dari barang TPA. Jadi kita berusaha nih mengajak masyarakat kumpulin, ayo kumpulin, gak usah dibawa ke TPA, ntar kita siapin jalurnya, kita siapin juga alur pembayarannya, sistem semua kita siapin, dan kita siapin juga tim yang terus mengedukasi untuk masyarakat. Kayak bank sampah deh. Ada begitu ya. Betul. Saya udah di Banjar sih lumayan kumpul-kumpul. Kalau udah bank sampah ujung-ujungnya ke saya. Oh, Oh, Anda sedang berbicara dengan Ya lumayan, saya kumpul-kumpulin dapat 10.000 beli-beli Iya, itu. pentol. Tadi kan kayak katanya beli Eko bisa buat lebaran, lumayan loh itu emang. Betul sih. Gitu. Betul. Orang. Ya, daripada dibuang. Mending betul. 10.000 ya kan gitu kan. Betul kayak gitu. Keren. Saya keren, emang itu keren banget sih memang. Cuman gimana ya? Ini saya kalau mau tarik lagi dari belakang gitu kan, dari perjalanan kita awal sorry, perjalanan awal beli sekalian ini apa, saya juga harus jadi UMKM juga. Oke. Perjalanan awal beli Mada dan beli Eka dari yang awalnya bekerja sendirian, modal sendiri, ngeraus tabungan gitu kan. Kemudian modal percaya diri, modal berhati mulia. Aku berani gitu parah banget. Modal tutup kuping. Gak perlu kata orang tua juga bukan background pengusaha. Gitu kan, terus sering berjalan waktu, ada pandemi, tapi memang ya pandemi itu memang sebenarnya secara langsung atau tidak langsung sebenarnya mungkin pasti, menurut saya pasti ada at least 1% gitu loh berpengaruh, tapi ternyata beli Mada beli Eka tuh bisa menghadapinya gitu kan, dengan apalagi dengan adanya core ini sangat-sangat aku jadi kayak agak karena keren banget gitu loh, bener-bener wah gitu loh. Terus sampai sekarang dengan tadi next projectnya yang juga nggak kalah wow gitu, dan yang bikin salut adalah ketika kalian sudah achieve sesuatu ini, menurut saya tuh beli Eka tuh sebenarnya sudah achieve tujuan awal kalian ketika membuat usaha, tapi ternyata nggak berhenti di situ, dan emang nggak boleh seperti itu ya, berarti tetap harus ada what's next dan what's nextnya. Jadi never stop dreaming kali ya, apa sih? Never Stop doing. Karena Never stop ini doing. juga Kak. Nice. Dulu saya SMA itu mungkin orang tua tuh udah dipanggil 2 kali, 3 kali, terus intinya saya ranking 34 dari 37 siswa. Oke. Terus orang tua tuh dipanggil terus karena ngambil raport saking bandelnya itu loh. Jadi kayak wah, dulu tuh orang yang kayak ini nggak mungkin jadi orang ini loh. Jadi kamu lihat aja nanti gitu, kita akhirnya memang punya pemikiran bahwa ingin memajukan masyarakat dan segala macam. Cuman kan dulu tuh kayak ya nama dulu masih bocah kan, tahu apa sih mesti nakal-nakal gitu. Dari situ saya ingin membuktikan bahwa harus loh bisa kita. Betul sekali. Dengan achievement ini berarti beli Eka sama beli Mada dan beli Eka paling ingin mengapresiasi siapa sih? Itu tuh ujung-ujungnya. Aku ingin maksudnya gitu loh, maksudnya apresiasi, karena gimana juga ini kan program yang diinisiasi oleh pemerintah gitu loh. Maksudnya pemerintah juga berarti kan pemerintah tuh hadir untuk masyarakat.
ingin UMKM maju, tapi karena tujuan utamanya memang untuk perekonomian Indonesia dan untuk sebenarnya kebaikan kita bersama juga kan, satu Indonesia juga gitu. Jadi kalau dari Blimade gimana? Apresiasi apa yang mau Blimade sampaikan? Oke, terima kasih juga. Yang pertama dari program ini, kalau zaman dulu sebelum saya tahu KUR dan segala macamnya, saya belum tahu sebenarnya peranan pemerintah itu apa sih gitu loh. Karena kan nama kita masih bocah ya, kita nggak paham banget sistem kenegaraan, kita nggak mungkin tahu itu loh sampai mana kita mungkin. Tapi setelah sekarang saya ada di pemerintahan, maksudnya ini kan pemerintah yang memberikan bantuan, di sana baru kelihatan bahwa sampai segini loh sebenarnya mereka memperhatikan rakyatnya. Tapi kan tidak semua bisa melihat peluang tersebut gitu loh. Jadi saran saya kepada teman-teman juga, kalau program KUR ini memang program yang menurut saya untuk pengusaha UMKM terutama itu program yang bagus banget. Karena apa? Kalau kita bisa bandingkan suku bunga aja dengan KUR dengan yang lain, tidak ada kayak lebih murah dari KUR. Betul. Untuk profit kalau misalkan mau hitung-hitungan bodoh ya, kita pinjamnya KUR, taruh di bank lain buat deposito udah pasti profit. Bener kan kalau misalkan hitung-hitungan suku bunga. Yes. Tapi karena inilah mungkin di sisi pemerintah atau program seperti itu adalah untuk menstimulus si pelaku-pelaku usaha kecil agar mereka bisa lebih berkembang lagi gitu loh. Karena kan misalkan ada mulai bisnis supplier atau bisnis apa, dan kan cash flow terbatas. Kalau misalkan dengan KUR kita bisa misalkan kita masuk ke supermarket, ke hotel, ke restoran itu nahan duit bisa sebulan, 2 bulan termin, kadang-kadang 2 minggu. Itu kalau kita nggak kuat modal itu kita yang ngambil gitu loh. Iya. Gitu. Dengan dari KUR ini itu membantu banget akhirnya untuk bisa meningkatkan jauh si pelaku usaha gitu. Jadi apresiasi sebesar-besarnya untuk pemerintah dan juga Bank Mandiri khususnya yang telah membantu saya. Untuk kedepannya saya ingin harapannya agar KUR tidak dihapuskan ya, apalagi malah lebih ditingkatkan lagi gitu loh. Karena kadang beda tahun beda lagi aturan segala macam, akhirnya KUR nggak ada lagi. Nah semoga KUR-nya akan terus ada buat teman-teman pengusaha, biar nanti tidak ada yang takut lagi untuk minjam karena bunganya sangat ringan. Dihitung dengan inflasi ya, apalagi ya 4 tahun ke depan inflasi. Thank you. Gitu. Yes. Blimade itu bukan berubah tapi peraturannya mencoba untuk menyesuaikan dengan keadaan terkini gitu. Tapi memang kesannya kayak berubah-ubah, tapi sebenarnya untuk mempermudah supaya masyarakat juga semuanya yang terjangkau gitu. Karena kan emang nggak ada yang perfect. Kita belum bisa bikin happy semua orang, tapi we do our best gitu loh untuk supaya jangan sampai hilang lah. Harus terus ada. Ada. Oke, nice. Terima kasih Blimade. Kalau Bli Eka apa nih Apresiasinya ya? Jujur aja saya sama dengan Made tadi. Saya juga pulang dari sana saya nggak tahu dengan pemerintahan apa gitu. Dari kuliah saya belajar di sana. Ternyata benar katanya Made kalau umpamanya produk di bank itu banyak yang dibantu oleh pemerintah. Saya tidak tahu bank mana, tapi yang jelas kalau saya di BPD Bali itu mereka sangat membantu saya. Produk-produk yang mereka miliki benar-benar spesifik banget. Dan untuk pengusaha saya mungkin itu tidak akan pernah tidak ada pengusaha yang tidak punya hutang. Tapi kamu harus tahu hutangmu tuh untuk apa kan kayak gitu kan. Nah untuk itulah saya kayak pemerintah itu sangat membantu. Saya sangat berterima kasih apalagi dengan ada subsidi di masa pandemi kemarin kan. Itu sangat membantu saya. Dan begitu juga untuk Bank BPD pastinya. Produk-produk mereka itu spesifik dengan apa yang saya perlukan. Dan untuk saran untuk teman-teman pengusaha, jangan takut untuk meminjam di bank, apalagi di BPD Bali, tapi cuma pelajari produk apa yang mereka punya, jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu sih. Tadi udah apresiasi, tetap kita butuh masukan. Masukannya? Atau ya mungkin ya apa gitu kan untuk membangun, mungkin ada ide, wah harusnya mungkin bisa nih pemerintah begini. Coba ada Blimade. Oke, kalau masukannya ya saya dari segi pengusaha ya pasti yang lebih beruntung ke saya gitu. Untuk masukannya ya kalau bisa KUR tuh sampai 2 miliar kan bagus gitu loh. Nah, ini kan sekedar masukannya boleh dong. Oke. Misalkan KUR tuh sampai up-nya tuh 2 miliar misalkan dari lunas berapa juta, top up misalnya enggak limit 500 lah gitu. 2 miliar bunganya 20%. Enggak bercanda. Kalah profitnya. Oke. Gitu. Setelah itu juga misalkan ada nanti kredit, kalau nggak salah kemarin ada sih kredit pertanian. Misalkan kalau saya kan dari pertanian nih Kak, ada juga yang nanti dia nanam itu baru panen tuh umur tanaman tuh 3 tahun gitu loh. Kan mereka minjam 4 tahun, mereka nggak akan kesulitan untuk mau mengembalikan itu untuk di segi kur pertanian gitu. Jadi kalau misalnya ada yang di bidang pertanian, misalkan dia let's say dia pinjam 200 juta,
itu penangguhannya dia akan dikembalikan itu berapa setelah dia panen gitu. Kalau ada sih, saya belum tahu sih programnya. Setahu saya sih, kayaknya saya pernah dengar itu ada. Itu mungkin tergantung. Tapi limitnya kalau nggak salah 100 juta deh. Oke. Itu untuk tanaman semusim. Tapi saya belum tahu formula untuk tanaman yang tanaman pohon, tanaman tahunan gitu loh. Karena pertanian tuh luas ya. Ya benar. Karena kan itu banyak yang pengen nanam, apalagi hasilnya emang besar banget. Tapi tidak untuk membayar bulanannya mereka nggak bisa. Harus termin dulu sampai mereka panen gitu sih. Aja masukan. Iya mungkin itu sebenarnya ya agak bukan sulit, tapi itulah karena beragamnya usaha yang ada di Indonesia gitu kan, karena Indonesia juga dari area demografinya juga segala macam itu unik, jadi ya memang. Tapi tadi balik lagi saya tadi bilang kan kita belum bisa bikin happy semua orang, tapi ya dengan adanya masukan ini dan ini bisa menjadi pertimbangan lah. Betul, bisa menjadi juga masukan yang nanti kita sambil melihat. Kita kan kayak gitu kan nggak bisa langsung kayak yaudah kita bikin program, nggak bisa kan, tetap harus ada melihat evaluasi segala macam gitu. Yeah. Dengan beli Eka bagaimana? Kalau saya ini saran ya. Nah, saran saya itu semoga suatu saat nanti itu bisa mengcover KUR itu atau bank itu bisa membantu pemerintah pastinya. Itu juga bisa membantu kami para penggiat lingkungan. Karena banyak usaha di giat lingkungan yang belum tercover. Oke, contohnya apa tuh? Contohnya kayak bank sampah. Ada bank sampah yang sudah set, yang udah besar gitu kan. Tapi dia memang masih nggak bisa nyari KUR, nyari kredit, nyari apa, karena entah kenapa saya nggak tahu ya. Tapi dia sudah mencoba, tapi belum dapat, belum bisa. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin itu kan sejalan dengan program-program pemerintah yang kemarin, entah masalah lingkungan, masalah apa, itu kan sejalan gitu loh. Kenapa nggak sekalian aja dibantu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah di bagian ininya, di bagian apa namanya, promosinya. Bagian promosi KUR. Banyak pengusaha itu yang berlatar belakang modalnya nekat, tapi hasilnya bagus. Ya. Betul. Jadi di dalam tata cara bicaranya atau gimana, usahakan itu lebih merakyat. Cara menjual KUR-nya tuh loh, produk-produk pemerintah tuh bahasanya lebih merakyat, jadi masyarakat lebih ngerti. Karena banyak itu masyarakat pengen, tapi karena bahasanya yang kelihatannya jelimet, ruwet, mereka males untuk memproses jadinya. Nice. Mungkin sarannya ada 2 itu sih kalau saya. Ini saya sangat mengapresiasi sekali, benar-benar dari sharing awal kita, apalagi dengan semangat terus beli madu. Ini jujur tadi sempet kayak waduh ini saya deg-degan, tapi ternyata beli madu tuh keren banget. Oke. Kalau begitu demikian episode bersyukur untuk kita kali ini. Saya sebenarnya masih pengen ngobrol panjang lebar, cuman mungkin abis ini kita lanjut lagi ya, atau nanti mungkin bisa kapan-kapan main ke tempat. Silakan. Tempat sampah nggak apa-apa. Tempat sampah. Areanya mana kalau beli Eka? Area saya saat ini ada di pengolahan ininya. Ada di Desa Petandakan di Buleleng, di Banyuning juga ada, di Tabanan juga ada. Saat ini baru 3. Kalau beli madu apakah bisa dikunjungi ini? Denpasar. Oh, Denpasar. Oke, nice. Oke. Berarti sekian nih episode bersyukur untuk kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Beli Made dengan usaha Mahal Lemonnya, Beli Eka dengan rumah plastiknya, sangat-sangat menginspirasi sekali. Mungkin kalau ada kata yang lebih bisa menggambarkan lebih dari itu, mungkin saya akan pakai kata itu. Cuman kebetulan saya kayaknya nggak kepikiran nih. Saking udah speechless, saking udah gila. Yes. Saya juga berterima kasih kepada Bank Penyalur dari Bank Mandiri dan Bank BPD Bali yang sudah berkontribusi dalam episode bersyukur kita kali ini. Sebelum pamit saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada salah kata dari kami, dari panitia juga, dan saya kayak tadi kata Beli Mada dan Beli Eka, semoga UMKM kita ini bisa semakin terinspirasi, termotivasi untuk bangkit dan jangan takut untuk meminjam KUR. Jangan takut untuk meminjam KUR. Ini kita terakhir ada satu jargon KUR. Dengan KUR usaha jadi makmur. Kameranya cocok. Kita Oke, gimana gerakan tangannya nih? Semangat. Gini aja. Oke. 1 sesuai aba-aba. Oke. Yuk. Tunggu ulang, tapi dengan KUR usaha jadi makmur. Oke, yuk. Dengan KUR usaha jadi makmur. Mantap.
Terima kasih Om. Om Santi. Oh.